Halo semuanya, welcome back di Teknik Channel dan masih bersama gue Rifan di sini. Kali ini kita akan coba untuk ngoprek lagi. Jika di episode sebelumnya ya, sebelum episode ini dibuat, kita pernah beberapa kali membuat, bukan beberapa kali lah, ada video-video yang memang bersifat hanya theoretically. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan ngoprek lagi. Dan kali ini yang akan kita oprek yaitu Python. Ya, jadi kita akan balik lagi ke Python series, oke? Dan kali ini mungkin akan jadi salah satu video singkat ya, karena yang akan kita bahas masih akan bersifat basic, karena kan di episode Python sebelumnya pun eh, kita juga masih masih membahas hal-hal yang basic ya. Terakhir kalau nggak salah sebelum video Python yang saat ini sedang kita eh, apa ya, kalian kalian tonton ya. Ya mungkin kalian tonton. Sebelumnya kan episodenya masih bermain-main di apa ya, bisa dibilang Python interpreter. Sekarang pun masih sama karena ini masih bersifat hal yang basic, dan kali ini yang akan kita coba oprek itu adalah tentang bagaimana caranya mengimport sebuah library di Python, dan juga bagaimana cara kita melakukan escaping karakter ketika kita sedang ber- bekerja gitu ya, bekerja dengan string gitu. Oke, lanjut. Jadi tidak usah basa-basi lagi, kita langsung saja ke topik pembahasannya. Oke, sekarang di sini gua sudah punya sebuah operating system Ubuntu ya, dan ini Jamie. Kalian boleh pakai OS apapun, yang penting ada Python sudah terinstall gitu. Dan kalau untuk saya dalam membuat video ini, Python yang terinstall itu adalah sorry, kenapa? Oh iya nih, Python 3.10.12 ya. Jadi kalian juga harus menginstal Python dulu sebelum mengikuti ngoprek atau sharing session kita kali ini ya. Tapi juga karena ini bersifat basic, mungkin buat kalian yang masih menggunakan Python yang versi lama atau mungkin juga Python 2 gitu ya, kayaknya sih masih bisa sih, masih relate dengan topik pembahasan kali ini. Oke, lanjut, kita langsung masuk aja ke inti pembicaraannya, yaitu topik kali ini kan kita akan membahas tentang import eh, library dan juga escaping karakter. Dan sebelum kita melakukan itu, kita masuk dulu pertama ke Python interpreternya seperti ini. Eh, Pastinya dari video sebelumnya juga, kalau saya tidak salah ingat kan pernah juga ya dibahas kalau bisa dengan menggunakan file ataupun kita langsung menggunakan Python interpreter di sini gitu ya. Itu kan tergantung keperluan aja ya, kalian melakukan itu dalam konteks apa. Karena sekarang kita sedang melakukan dalam konteks ngoprek, sharing session. Jadi ya gua pribadi sih bakalan pakai Python interpreter ya, biar lebih simpel aja. Yang penting kan the idea-nya gitu dapat gitu ya. Kalian bisa memahami maksudnya import itu seperti apa dan cara escaping karakter itu seperti apa gitu. Jadi dalam mengimport sebuah Python library itu kita sebenarnya simple, cukup mengetik import lalu nama library-nya apa gitu. Dalam hal ini uh, gua akan pakai library yang simple aja, OS misalnya, import OS. Jadi seperti ini. Ketika kita akan menggunakan function atau mekanisme apapun yang ada yang disupport oleh library OS ini, kita cukup mengetikkan atau kita bisa melakukannya sekarang karena library OS ini sudah diimport gitu. Contohnya sebagai berikut, os.system. Lalu di sini um, kita masukkan sebuah command Linux.
misal clear seperti itu ya. Lalu kita enter. Ya, yang terjadi adalah eh, Python akan mengeksekusi sebuah komen Linux yang bernama clear, yang mana komen Linux clear itu kan fungsinya untuk meng-clear screen ya. Jadi screen kita clear gitu, dibuat clear. Jadi memang itu Python bisa melakukan itu karena library OS yang tadi sudah kita import. Library OS itu sendiri kan memang kalau kalian cek dokumentasinya, eh, tujuan dari library OS itu adalah untuk memberikan kemampuan Python agar bisa mengeksekusi komen-komen OS di mana Python itu berjalan gitu. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan OS Windows, maka sebenarnya yang perlu dilakukan itu mengetikkan komennya CLS, misalnya komen yang ingin diketikkan sama yaitu clear screen ya. Jadi kan kalau di Windows emang untuk mengclearkan sebuah screen itu komennya CLS ya, bukan clear gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih, dan pada pada konsepnya ini berlaku di setiap library yang lain. Jadi ketika kalian ingin menggunakan library Python, yang pertama kalian lakukan import dulu library-nya, lalu kalian baru bisa menggunakan fungsionalitas dari library tersebut. Intinya kayak gitu. Memang beberapa fungsionalitas di Python itu seperti, nah ini tidak bisa ya, sorry. Ini gue coba contohin sedikit. Kalau ternyata ketika kita menggunakan OS sistem dan CLS itu not found karena memang di Linux tidak ada komen bernama CLS. Nah, lanjut tadi, jadi tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai kita tuh nggak ketika ingin menggunakan sebuah fungsionalitas tersebut kita harus mengimport library-nya dulu. Memang di beberapa fungsionalitas seperti contohnya print gini, hello world, kita tidak perlu mengimport apa-apa, tapi komen print ini sudah bisa melakukan sebuah fungsionalitas, yaitu memprint sebuah string. Karena untuk beberapa komen yang sifatnya mungkin core ya, jadinya dia itu sudah built-in ter terpasang, terimport ketika proses instalasi Python ini eh, selesai gitu. Jadi ketika kalian menginstal sebuah Python, ada beberapa library yang memang sudah automatically atau built-in terinstall juga, terimport juga. Namun ada juga library di luar sana yang mungkin juga dibuat tidak official dari Python community. Ada aja mungkin seorang developer di luar sana membuat library Python gitu dengan waktu luang mereka masing-masing. Ya intinya kalian mau menggunakan, nah ketika untuk library-library seperti itu, kita nyebutnya library eksternal aja lah ya. Nah library eksternal seperti itu ya perlu diimport dulu agar Python bisa menggunakan fungsionalitasnya dari apa yang ada di dalam library itu gitu. Uh, gua rasa kalian cukup gampang lah memahami hal ini, apalagi buat kalian yang memang sudah paham konsep bahasa pemrograman ya, walaupun bukan Python tapi kalian pasti paham lah maksudnya di sini seperti apa gitu. Buat kalian yang belum paham atau baru pertama kali belajar programming pun, gua rasa sih kalian harusnya bisalah maksudnya memahami maksud dari ngoprek kali ini tuh apa sih gitu, apa sharing yang mau di sharing di sini tuh maksudnya gimana itu. Gua rasa kalian langsung paham deh. Nah di sini gue coba akan praktekin juga kali ya, kalau di Windows. Sebentar ya, kita coba ganti dulu. eh kita One eternity later. Oke, ini dia PowerShell-nya. Kita ketikkan ya, sepertinya di mesin
Ya, sepertinya di mesin atau di komputer gua yang satu ini belum diinstal Python, jadi sayangnya belum bisa dicoba ya, mohon maaf. Ya tapi ya gua yakin sih harusnya bisa kalaupun, tidak menggunakan kalian tidak menggunakan, eee, kalian menggunakan Windows maksudnya ya, kalian tidak menggunakan Linux, kalian menggunakan Windows pun harusnya, mencoba apa yang kita barusan coba bersama-sama itu juga harusnya bisa, yaitu os.system misalnya komen dari salah satu komen apa yang ingin dieksekusi dari, operating system tersebut gitu. Oke, itu tentang import sebuah library dalam Python. Dan sekarang kita akan coba, eee, pindah subtopik yaitu escaping karakter. Di sini mau coba di-clear dulu, nah screen-nya, dan di sini misal ada sebuah sebuah string seperti ini, eee, halo halo semua, saya John, seperti ini. Apa yang akan terjadi ketika saya enter ya pasti bisa langsung ditebak ya apa yang terjadi, yaitu memprint sebuah string, "Halo semua, saya John." Oke, tetapi gimana kalau saya ingin meng-highlight sebuah kata biasanya menggunakan tanda kutip? Kan kadang kita, punya keperluan seperti itu ya dalam membuat sebuah kalimat gitu. Misal seperti ini, nah apa yang akan terjadi ketika saya enter, yang akan terjadi adalah error. Karena apa yang terjadi di sini kita membuka sebuah string ini dengan sebuah karakter kutip ya, quotes, double quotes lebih tepatnya. Lalu di sini terdapat double quotes juga. Jadi, Python mengira quotes awal di sini ditutup dengan quotes double quotes yang ini. Dan sedangkan ini adalah dua quotes yang berbeda lagi gitu. Jadi John ini seolah-olah tidak ada di dalam quotes. Dan yang terjadi adalah terjadi error karena yang namanya string itu harus ditempatkan di dalam quotes gitu. Lalu apa yang gimana kalau misalnya kita ganti aja seperti ini dengan kutip satu agar si double quotes ini tidak merasa agar Python ini tidak merasa double quotes yang di sebelah sini nih sebagai sebuah double quotes yang penutup dari double quotes sebelumnya gitu. Kita coba saja, kita klik. Ya, hasilnya berhasil dan di sini ada kutip yang menegaskan bahwa kata ini sedang berada dalam tanda kutip. Ya konteksnya tentu saja itu tergantung case-nya atau tergantung keperluan masing-masing ya, bukan bukan itu topik pembicaraan. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa Python bisa mengeksekusi string tersebut dan menambahkan kutip di antara kata yang kita inginkan dalam hal ini John. Nah, ini terjadi karena, kutip yang menjadi awal pembuka sebuah string yaitu double quotes, maka Python akan mencari untuk untuk penutup stringnya itu adalah double quotes juga gitu. Di sini, di tengah-tengah sini terdapat single quotes, maka, atau kutip single gitu ya, tanda kutip yang single. Nah ini, jadi dianggap single quotes ini ya sebagai string juga gitu, bukan sebagai penutup sebuah string gitu. Hal ini juga dapat berlaku seperti ini. Misalkan yang jadi penentu pembukanya itu adalah single single quotes, maka John di sini baru bisa menggunakan double quotes. Dan kita bisa memberikan kutip kata John, sebuah katanya itu yang kita maksud di sini, kata John ini dengan double kutip gitu. Ini sebuah cara alternatif yang bisa dilakukan ketika kita memang dalam konteks tertentu kita ingin
kutip 2 gitu. Maka yang kita lakukan adalah kutip pembuka untuk stringnya jangan menggunakan kutip 2 karena kutip 2 itu akan kita pakai di, eee, tanda kutip untuk keperluan lain, yaitu keperluan meng-highlight sebuah string-nya dalam konteksnya masing-masing kita, dalam case-nya masing-masing itu ya. Dalam case-nya masing-masing kalian yang ingin membuat sebuah kalimat mungkin gitu ya dengan ada tanda kutip 2 di bagian kata tertentu. Tapi kan masalahnya gini, kalau ada juga kondisi di mana kita harus tetap menggunakan double quote sebagai pembuka string-nya dan penutup string-nya otomatis juga harus double quotes. Tapi kita juga mau kata yang ingin kita highlight itu menggunakan kutip, kutipnya itu kutip 2 bukan kutip satu. Sedangkan dalam membuka string-nya juga kita diharuskan menggunakan kutip 2 yang mana penutupnya otomatis juga kutip 2 gitu. Kalian pasti akan menemukan kondisi yang mirip-mirip seperti itu nantinya dalam production case, dalam real case-nya. Dan jika itu terjadi, maka, instead of kalian menggunakan tanda dua kutip juga di sini yang akhirnya menghasilkan sebuah error, kalian bisa menggunakan sebuah escaping character dengan menambahkan backslash di depan karakter yang ingin kalian escape menjadi sebuah string. Misalnya dalam hal ini kata kutip 2 ini nggak mau dijadikan, sign penanda bahwa ini adalah end of string, tapi kita maunya ini tuh sebagai bagian dari string yang ingin di-print, yang kita ingin print gitu. Maka kita bisa menggunakan escaping karakter, mark yaitu dengan backslash, seperti ini. Dan berikut juga, kutip yang di sebelah sini kita bisa kasih backslash. Dengan seperti ini maka Python ketika dia memulai string dia melihat, oh penanda open string-nya itu adalah kutip 2 maka dia akan mencari penutup string kutip 2-nya itu yang sebelah sini. Bukan yang sebelah sini. Karena yang sebelah sini sudah diberikan tanda backslash yang mana merupakan memberitahu ke Python bahwa ini kutip ini ingin di-escape sebagai sebuah string, bukan sebagai marking dari penutup sebuah string yang ingin ditampilkan gitu. Dan kalau seperti ini ya hasilnya tidak akan error tapi hasilnya akan seperti yang diharapkan yaitu kata John diapit oleh kutip yang double gitu, double quotes. Walaupun kita dalam membuka stringnya di Python ini juga menggunakan double quotes gitu. Jadi hal ini jadi possible dilakukan gitu. Selain tadi memang ada cara alternatif yaitu dengan mengganti opening dari stringnya itu menggunakan single quotes. Tapi kalau memang ada kondisi di mana kita tetap harus menggunakan stringnya yaitu pembuka stringnya yaitu double quotes, sedangkan kata yang ingin kita beri kutipnya itu adalah double quotes juga, kita bisa menggunakan escaping mark gitu, yaitu dalam hal ini backslash gitu. Kalau sudah diberikan backslash, maka karakter ini bisa di-escape. Dan ini maksud konsep dari subtopik escaping karakter itu, yaitu kita bagaimana cara kita meloloskan sebuah karakter eh, yang dibandingkan nantinya akan dianggap Python sebagai sebuah sebuah kode atau mark atau tanda yang harus dieksekusi, malahan yang terjadi adalah tanda itu bisa kita escaping, bisa kita bypass oleh Python eksekutor atau Python interpreter agar Python itu menganggap bahwa karakter ini tuh sebenarnya tidak perlu dieksekusi karena ini bagian dari uh, stringnya, dalam hal ini stringnya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu dan untuk video kali ini hanya sampai sini saja. Saya rasa akan jauh lebih baik seperti ini ya kita coba untuk sharing sessionnya itu videonya sedikit-sedikit saja biar tidak membosankan. Walaupun itu juga tidak menjadi patokan yang harus ya, karena memang dalam
video atau konten yang sharing-sharing seperti ini kayaknya agak sulit membatasi hal-hal seperti itu. Tapi, dari per saat ini sih, saya pribadi ya, menyadari bahwa akan lebih baik sih kalau misalnya kontennya dibuat pendek-pendek aja gitu. Jadi to be continued terus gitu maksudnya. Ketimbang satu topik panjang, besar, di apa, dibahas dari awal sampai habis gitu. Seperti beberapa video sebelum-sebelumnya, sebelum video-video ini gitu. Yang saat ini kita sedang tonton ya. Sebelum-sebelumnya kan ada video-video yang memang topiknya cukup besar pembahasannya, kita bahas dari awal sampai akhir, sehingga videonya durasinya cukup panjang gitu. Tapi, ya balik lagi kalau kalian ada kritik saran atau mungkin menganggap sebenarnya nggak ada masalah mau panjang mau pendek juga ya boleh, tambahkan di kolom komentar. Tentu saja, kalau ada selain hal tadi ya, kritik saran yang tadi sudah saya sempat maksudkan juga, kalau ada silahkan aja ditaruh di kolom komentar gitu ya. Pastinya tentunya dengan cara-cara yang baik sesuai norma yang berlaku ya, agar kita sama-sama enak, kita sama-sama menjaga ekosistem sharing session di channel ini ya, jadi lebih tetap terjaga gitu. Thank you buat teman-teman yang eee, sudah menyempatkan waktunya gitu ya untuk nonton video ini. Thank you para tekis semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.